Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan? Karena si pelaku kejahatan merasa tertipu dengan seorang perempuan jadi-jadian yang ternyata seorang transpuan. Juga si pelaku merasa terhina setelah dilecehkan secara seksual oleh korban. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe-nya. Seorang lelaki muda bernama Arman Wizaldi, 27 tahun, pada suatu malam baru pulang bekerja di sebuah tempat cukur. Arman bekerja di sebuah barbershop di kawasan Cakra Negara. Pada malam tanggal 8 Februari 2024, dalam keadaan mengantuk, lelah karena seharian bekerja, kebetulan saat itu dia tidak membawa motor karena motornya sedang dalam perbaikan di bengkel. Dia pulang dengan berjalan kaki, dengan langkah terburu-buru menuju ke rumahnya di Kelurahan Mandalika, Kota Mataram, dengan maksud ingin segera beristirahat. Tetapi saat melintas di jalan yang sepi, tiba-tiba seorang perempuan cantik berdiri di pinggir jalan menegur Arman. Waktu itu seharusnya Arman curiga ya, tetapi karena mungkin sudah terlalu lelah, Arman tidak berpikir lagi soal keanehan bahwa ada perempuan cantik di waktu hampir tengah malam sendirian di tepi jalan yang sepi. Ya, mungkin karena Arman terpesona oleh kecantikan makhluk satu ini. Jadi akal sehatnya sudah tidak berjalan lagi. Harta, tahta, wanita. Paham maksud saya kan? Halo abang, sendirian bang? Kok jalan kaki? Iya kak, sendirian. Motor lagi diopnam, lagi minta jajan di bengkel, jawab Arman malu-malu. Setelah berbasa-basi, si perempuan menawarkan tumpangan karena saat itu dia sedang mengendarai sebuah motor Yamaha Mio. Abang kasihan deh. Yuk, ikut numpang saya aja bang. Kasihan, jalan kaki kan jauh, sendirian lagi. Arman menerima ajakan itu dengan senang hati. Lagian capek juga pulang jalan kaki. Dari perkenalan itu Arman jadi tahu kalau perempuan cantik itu bernama Cemeng. Usianya 39 tahun. Dia juga baru pulang dari shift malam. Di tempatnya bekerja di sebuah kafe. Singkat cerita, tidak ada yang aneh di sepanjang perjalanan mereka berboncengan waktu itu. Cemeng ternyata adalah wanita yang ramah. Dia terus mengajak mengobrol. Ternyata di situ Arman mulai baper. Karena Cemeng cantik, ramah, suaranya tergolong imut dan lembut. Bang, mampir yuk ke kosan saya, kata Cemeng mengundang Arman. Karena memang sudah kesengsem, ya jelaslah Arman sama sekali tidak menolak ajakan itu. Pikirnya ibarat rezeki nomplok nih. Mimpi apa semalam ketemu cewek cantik, terus ngajakin main ke kosannya. Dan gak kebayang bagaimana senangnya tuh si Arman. Setibanya di kosan si Cemeng di Jalan Indraloka, lingkungan Karangbatu Daye, Kota Mataram. Sewaktu masuk ke kosannya, lampu memang di situ agak remang-remang. Dan di situ Arman sudah mulai merasa sangat aneh. Tetapi karena sudah terlanjur menerima ajakan, Arman tidak mundur. Di dalam kamar mereka sudah sampai saling tatap-tatapan mata mesra. Dan dengan lihai Cemeng mendorong Arman ke ranjang. Perlahan-lahan mereka berdua membuka pakaian masing-masing. Arman sudah menggantungkan sweaternya di gantungan baju di kamar mandi. Dan pakaian Cemeng diletakkan di lantai. Ketika Arman memperhatikan Cemeng dengan seksama, disinilah Arman mulai menyadari sesuatu. Ketika melihat bagian dada Cemeng yang rata. Ternyata tonjolan di dadanya tadi adalah hasil dari sumpalan silikon. Betapa kecutnya Arman. Dia ini baru sadar kalau sepanjang jalan tadi dia berdua sama transpuan. Dia baru sadar saat Cemeng buka baju dan ternyata nggak ada susunya. Dia punya belalai dan ternyata susu-susu yang dipakai oleh Cemeng itu cuma silikon. Dan ketika sadar kalau si Cemeng ini adalah seorang transpuan, Arman segera bangun dari tempat tidur dan berusaha kabur dari kosan itu. Namun Cemeng keburu menahannya. Saat itu Cemeng memaksa agar Arman mau main pedang-pedangan.
Arman terkejut dan menolak ajakan Cemeng. Tetapi di sini Cemeng makin agresif karena badan Cemeng ini lebih besar dan tenaganya lebih kuat. Dia pun mendorong Arman hingga terpental di ranjang. Lalu Cemeng menjepit Arman dengan kedua kakinya agar Arman gak bisa bangun lagi dari tempat tidurnya. Ya kayak adegan Smackdown lah. Dan di situ ternyata Cemeng sudah kayak ngegas duluan. Hingga akhirnya keluarlah cairan putih di atas pusarnya si Arman. Arman marah, sangat marah. Dirinya merasa direndahkan saat itu. Awalnya dia tidak menunjukkan kemarahannya dan langsung masuk ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, pikiran gelap mulai menguasainya. Dia keluar dari kamar mandi sambil membawa sweater miliknya. Di situ Arman masih berusaha untuk tidak menunjukkan emosinya. Dia mengajak ngobrol Cemeng supaya perhatiannya teralihkan. Dan di saat Cemeng lengah, Arman langsung menjerat leher Cemeng dengan sweaternya. Di situ perlawanan terjadi. Cemeng sempat memberikan perlawanan dengan memukul Arman memakai botol hand body. Tuk. Namun karena biasanya lelaki setiap habis keluar pasti lemes, tidak bertenaga, dan dengan mudahnya Arman melumpuhkan si Cemeng. Dia terus menjerat leher Cemeng sekuat tenaga hingga akhirnya Cemeng tidak bisa bernapas lagi. Cemeng pun terjatuh. Setelah jatuh, Arman melanjutkan dengan menginjak korban. Setelah Arman memastikan kalau Cemeng sudah tidak bernyawa lagi, dia tidak langsung meninggalkan lokasi. Tetapi Arman mengambil barang-barang Cemeng, seperti handphone, tas, dan dokumen pribadi milik Cemeng. Lalu Arman keluar dari kamar itu, menguncinya dengan gembok yang sejak awal sudah tercantel di pintu. Lalu dia meninggalkan tempat itu dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Cemeng. Tidak jauh dari kosan itu, dia buang sweaternya ke parit agar identitasnya sulit dilacak. Arman membawa motor itu ke desa Tiling, Lombok Tengah. Di sana dia bertemu dengan seorang pembeli bernama Hari Raya Idul Adha. Beneran ya namanya Idul Adha? Ya memang, dia adalah seorang pria berusia 35 tahun. Pekerjaannya ya itu tadi sebagai penadah motor barang curian. Dia membeli motor yang ditawarkan Arman sebesar 1,5 juta rupiah. Pastinya motor ini bodong tanpa surat-surat BPKB, STNK, dan lain sebagainya. Selesai itu Arman melanjutkan perjalanan. Dia membuang beberapa barang-barang Cemeng. Tas Cemeng dibuang ke sungai, sedangkan KTP-nya dikubur di bawah pohon pisang di rumah Idul Adha. Besok harinya tanggal 9 Februari 2024 pukul 3 pagi. Dua teman Cemeng yang sama-sama transpuan datang ke kosan. Awalnya mereka mau ngajak ngerumpi. Maklum, sama-sama transpuan. Sampai di kosan Cemeng, mereka bingung. Di kamar kos Cemeng gelap. Belum lagi pintunya juga dalam kondisi terkunci. Awalnya mereka pikir Cemeng lagi di luar. Tapi karena penasaran, mereka mengarahkan senter ke dalam kamar kosnya menggunakan HP. Dan betapa terkejutnya mereka karena saat di senter mereka melihat ada kaki terjulur di lantai. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mengeluarkan tenaga lelakinya untuk mendobrak pintu. Saat pintu terbuka dan lampu kamar dinyalakan, terlihat Cemeng ini sudah tergeletak di lantai dengan mulut mengeluarkan. Mereka panik dan segera minta pertolongan. Kejadian ini mereka laporkan ke Polres Mataram. Setelah mendapatkan laporan, polisi segera mendatangi kos Cemeng dan olah TKP segera dilakukan. Jasad Cemeng dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk divisum dan autopsi. Setelah penyelidikan dilakukan, tak satu pun petunjuk didapatkan siapa pelaku yang menghabisi si Cemeng. Tetapi setelah sebulan penyelidikan intensif, polisi menemukan titik terang. Setelah mendapatkan informasi mengenai motor milik Cemeng yang diketahui berada di desa Tiling, Lombok Tengah pada tanggal 7 Maret 2024. Dan saat ditelusuri serta mendapatkan petunjuk, polisi menangkap seorang lelaki bernama Hari Raya Idul Adha. Dia mengaku mendapatkan motor ini dari seorang temannya yang berprofesi sebagai tukang cukur rambut di kawasan Cakra Negara. Idul Adha dibawa ke Polres Mataram untuk diinterogasi lebih lanjut. Tetapi kenapa namanya Idul Adha ya? Karena mungkin sewaktu lahir bertepatan dengan Hari Raya Kurban.
Anyway, akhirnya polisi berhasil menangkap Arman di tempat kerjanya. Saat penangkapan, Arman sempat melawan dan hendak kabur, kata polisi. Sehingga sebutir timah panas diberikan ke betis Arman. Coba ya kalau koruptor pengoplos Pertamax dikasih masing-masing 1 timah panas di betisnya. Nggak cuma koruptor Pertamina, semua koruptor, termasuk koruptor timah ratusan triliun yang dibui cuma 6,5 tahun itu. Arman dibawa ke Polres Mataram. Di ruang interogasi, Arman mengaku menghabisi nyawa Cemeng karena sakit hati sudah direndahkan sama Cemeng. Awalnya dia merasa tertipu karena dikira Cemeng ini seorang perempuan. Dan ternyata dia adalah siluman jadi-jadian. Belum lagi dia memaksa Arman untuk main kuda-kudaan. Pada tanggal 6 Mei 2024, Arman dan Idul Adha menjalani rekonstruksi sebanyak 33 adegan yang dibagi menjadi 3 tahap rekonstruksi. Rekonstruksi ini memperlihatkan detail kejadian mulai dari pertemuan pertama hingga upaya pelarian dari pelaku atas perbuatannya. Arman Wizaldi harus menerima konsekuensinya di balik jeruji besi. Dia dijerat dengan pasal 338 atau pasal 340 dan atau pasal 351 KUHP. Karena pasalnya berlapis, dia terancam hukuman maksimal seumur hidup. Sementara si Hari Raya Idul Adha sebagai penadah terancam hukuman 4 tahun penjara. Sial bener nasibnya Bang Idul Adha. Padahal di hari raya enaknya bisa makan daging. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Don't judge the book by the cover. Dikira Yanti ternyata Yanto. Kukira Tini ternyata Tono. Semoga Cemeng Sudirman, nama aslinya Sudirman, semoga diterima di tempat yang layak di sisi Sang Pencipta. Dan Arman serta selamat Hari Raya Idul Adha. Maksudnya Arman dan Bang Slamet. Semoga bisa lebih baik lagi hidupnya setelah menjalani masa hukuman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.